Jodotin tuh ke teralis, jodotin nanti dulu pak, apa-apaan pak, ada satu saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh, yang mana Sudirman orangnya, itu pak yang ada takutnya, nah nyebutin nama saya Andika, saya bukan Andika pak. Itu kalau kamu emang gak ngerasa, ayo ikut. Ya karena saya emang gak ngerasa, ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo pak, kata saya tuh. Ya, akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma ditas, udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Gak tahu pak, udah mending matiin aja pak, saya udah lebih milih matiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama pas saya itu sama, mereka juga gituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain pun nggak kenal. Enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Jin? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kemarin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Terus saya sidang tentang kasus sajam itu. Oh, terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya tanda tangan aja enggak, tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apaan pak, kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apaan pak, kata saya tuh. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya, sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. KP itu ada BAP lain nggak, Jin? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya sudah tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Oh, tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya aja nggak tahu, kata saya juga. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Oh, pas setelah dakwaan itu apa isinya, Cil, waktu itu di BAP-nya itu? Ya saya nusuk, saya merkosa, apalah setelah langsung ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan untuk mengetahui masalah BAP itu pak, kata saya tuh yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya bisa buktikan nih tanda tangan saya. Terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh. Dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Bang, terakhir ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Pengakuan Rivaldi alias Ucil terpidana kasus Vina, kepala dijedotkan teralis Ibtu Rudiana Cecar ini. Ya, itu namanya penganiayaan berat gitu, apalagi dilakukan di dalam jabatan. Jadi ya sangat-sangat berat gitu. Tapi terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini, selain dia dikenakan masalah kode etik, tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik aja, tetapi harus dipidanakan. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri, bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya, tidak berlama-lama. Kan saya udah 40 tahun ya jadi lawyer. Setiap tahanan yang ada melakukan pemerkosaan pasti dihajar sama tahanan lain. Oke, sebelum lanjut di situ. Dan kemudian kalau tahanan karena saya membunuh orang malah dihormati, tapi tahanan pemerkosaan pasti disisa. Mereka katanya dikasihin balsem gitu sampai kelaminnya apanya itu tahanan lain. Jadi saya bilang kalau sekarang bilangnya penyidik yang memukul, terus kita punya bukti, silakan aja. Anak muda dalam usia yang demikian belia harus masuk penjara 8 tahun menjalani. Dan hari ini dia menyatakan dengan tegas, saya tidak melakukannya, saya disiksa dan saya ingin mengembalikan nama baik saya. Kan luar biasa. 7 orang warga negara Indonesia yang dalam pandangan saya tidak berdosa mendapat hukuman pidana seumur hidup. Dia harus sampai meninggal di penjara.
Dan ini adalah peristiwa terburuk dalam sejarah hukum Indonesia. Rivaldi alias Ucil, terpidana kasus Vina Cirebon, akhirnya belak-belakan mengungkap fakta sebenarnya di balik tewasnya Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan Muhammad Rizky alias Eki. Ucil membeberkan peran besar orang tua Eki, yakni Ibtu Rudiana, yang tiba-tiba datang menemuinya beberapa hari setelah kejadian tewasnya Eki dan Vina. Saat Ucil sudah ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat atas kasus kepemilikan senjata tajam dan penganiayaan terhadap teman wanitanya, Ibtu Rudiana langsung mencecar Ucil dengan kejadian tewasnya sang anak Eki. Merasa tidak tahu akan sudah berada di tahanan 3 hari, Ucil pun mengelaknya. Namun Ibtu Rudiana terus menudingnya dengan mengatakan teman-temannya sudah mengaku. Tak hanya itu, kepala Ucil juga dibenturkan ke teralis tahanan. Saya terus dijedot-jedotin ke teralis. Nanti dulu pak, apa-apaan pak, ungkap Ucil menceritakan protesnya saat itu, dikutip dari tayangan telusuran TV One pada Jumat. Setelah itu, lanjut Ucil, muncullah tersangka lain, Sudirman, yang disuruh penyidik untuk menunjuk siapa yang terlibat di kasus Vina. Saat itu Sudirman menunjuk Ucil yang memiliki tato di badannya. Namun saat itu Sudirman menyebut nama dia Andika. Merasa namanya bukan Andika, Ucil kembali protes. Namun protesnya tak ditanggapi polisi yang akhirnya meminta dia ikut ke Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota, Ucil bertemu dengan tersangka lain, Hadi Saputra DKK, yang juga mengalami hal serupa, dipukuli para penyidik. Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang memerkosa, ungkap Ucil yang terus mengaku tidak tahu menahu hal itu. Bahkan saking kesalnya, protesannya tidak ditanggapi, Ucil sampai minta dibunuh atau dimatikan saja. Saya dimasukkan ke sel yang lain juga, sama mereka juga digituin. Yang lain pun saya nggak kenal, katanya. Setelah dipaksa mengaku, Ucil lalu pindah ke tahanan Polda Jabar selama 2-3 bulan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, dia dikembalikan ke Polsek dan dititipkan ke rutan pelabuhan. Tak lama setelah itu, dia disidang atas kasus kepemilikan senjata tajam dan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Dan tak lama setelah itu, dia dilimpahkan lagi untuk kasus Vina Cirebon. Tiba-tiba pelimpahan kasus Vina, apa-apaan pak? Saya tanda tangan aja enggak? Saya marah-marah di tempat persidangan. Saya tanda tangan aja enggak? Sampai mati pun enggak pernah tanda tangan saya, akunya. Ucil mengaku sampai saat ini tidak pernah tanda tangan BAP di Polres. Saya tanda tangan di Polsek saja, di Polres enggak pernah tanda tangan, katanya. Ucil pun mengaku tidak tahu isi BAP karena merasa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Namun dakwaan dibacakan di persidangan, dia baru tahu kalau tuduhan menusuk hingga memerkosa korban Vina. Saya bantah semua dari awal persidangan juga, saya tanda tangan saja tidak, katanya. Kini harapan Ucil mulai tumbuh ketika banyak pihak yang memperhatikan khususnya dan akhirnya dia bisa mengajukan permohonan atau PK. Harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya. Saya kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya. Saya yakin Allah tidak akan pernah tidur. Pengadilan sesungguhnya menanti di akhirat nanti, tungkasnya. Dikutip dari tayangan yang sama, Aldo teman Ucil mengaku saat kejadian tewasnya Vina dan Eki, Ucil bersama dia di rumahnya. Kebetulan saat itu kakak Aldo tengah ulang tahun sehingga dirayakan kecil-kecilan di rumah. Ucil datang ke rumah Aldo tanggal 27 Agustus 2016 pukul 16 WIB. Saat itu juga Alfian teman Ucil, namun Alfian sudah pulang pukul 20 dan Ucil masih berada di rumah Aldo. Saat itu Aldo ngaku tidur pukul 22 WIB dan saat itu masih melihat Ucil di rumahnya. Saat Aldo bangun di hari berikutnya pukul 10 WIB, Ucil juga masih berada di rumahnya. Bangun jam 10.30 masih ada Ucil juga nyamperin mau minta antar sama Aldo. Alfian datang dan diantar sama Alfian, katanya. Karena Ucil baru keluar
keluar dari rumahnya sore hari, Aldo yakin kalau Ucil tidak tahu apa-apa terkait kasus Pina Cirebon. Tangisan Eka Sandi, terpidana kasus Pina Cirebon, tak bisa terbendung saat ditanya Otto Hasibuan menjelang sidang peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu. Otto Hasibuan yang menjadi ketua tim kuasa hukum terpidana kasus Pina Cirebon sengaja menemui para terpidana di ruang tahanan Pengadilan Negeri Cirebon bersama Dede Mulyadi dan presenter Christian Grins. Otto lalu meminta ketegasan para terpidana terkait kasus yang menjerat mereka 8 tahun silam itu. Sungguh-sungguh nggak kalian tidak melakukan perbuatan itu? Tanya Otto yang mengaku baru bertemu para terpidana. Mereka pun kompak berseru sungguh-sungguh tidak melakukan pembunuhan dan pemerkosaan yang dituduhkan kepadanya. Demi Allah, seru mereka dikutip dari tayangan YouTube Christian Grins Media Official pada Sabtu. Jangan sampai kami salah melakukan pembelaan, ujar Otto. Para terpidana kembali menegaskan bahwa mereka tidak bersalah dan siap berjuang untuk kebenaran. Kami tidak pernah melakukan dan kami pun tidak tahu tugas mereka, tegas mereka. Otto lalu menanyakan alasan mereka sampai ngaku di berita acara pemeriksaan. Para terpidana ini lalu beralasan tidak kuat karena saat itu mereka dipukuli penyidik. Meski demikian, saat di pengadilan mereka pun membantah semua dakwaan. Setelah itu, Dede Mulyadi yang bersama Otto lalu menunjukkan sosok Eka Sandi, terpidana yang rela mengaku karena membela adiknya Aldi. Dikatakan di kasus Eka Sandi dan Aldi sama-sama diciduk polisi, namun karena tidak tega melihat Aldi terus-terusan dianiaya penyidik, Eka Sandi yang juga mengalami penganiayaan pun akhirnya mengaku dan meminta adiknya dibebaskan. Akhirnya Aldi dibebaskan dengan kondisi yang sudah babak belur. Iya, kamu relakan tahanan demi adikmu? Tanya Otto kepada Eka Sandi. Eka pun mengangguk dan tak berkata apapun. Saat itulah Otto meraih tangan Eka untuk mengajak bersalaman. Eka lalu menyalami dan mencium tangan Otto sambil menangis. Jangan kamu menangis, kuat. Hebat kali kamu, mulia sekali dia punya hati. Bayangin dia masuk seumur hidup, tapi percayalah Tuhan akan menolong kalian, kata Otto. Supriyanto, terpidana lain, juga mengaku tidak menyangka sama sekali akan menjalani hukuman seumur hidup. Lalu bagaimana bisa dia bertahan selama 8 tahun? Supriyanto mengaku sudah mengikhlaskan semua, berjalan apa adanya aja. Entahlah, ujar Supriyanto sambil menangis. Dalam pertemuan itu juga terungkap jika para terpidana kasus Pina ini harus berpuasa di penjara untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang pernah mereka lakukan. Sementara itu, Rivaldi, terpidana lain, mengaku persidangan PK yang dijalani kali ini sangat berbeda ketika sidang pada tahun 2016 silam. Sangat berbeda. Dulu mencekam, teriak Rivaldi alias Ucil. Rivaldi mengaku saat itu serba tertutup, suram, serem, katanya. Sementara Jaya mengaku susah berkata-kata. Alhamdulillah senang sekarang ada yang mendukung, tukasnya. Sementara itu, Aminah, kakak Supriyanto, mengaku bersyukur di sidang ini banyak yang mendukung adik dan terpidana lainnya. Dulu 2016 gak ada orang, cukup ada keluarga, itu pun tertutup. Setiap mobil bawa anak-anak kita kejar, mau ketemu. Mobil pergi kita antar, gak ada orang. Sekarang orang penuh banget, alhamdulillah. Semua mendukung, semua datang untuk menghadiri, kata Aminah dikutip dari tayangan iNews Official pada Kamis. Diakui Aminah selama 8 tahun, adiknya tak henti-hentinya meyakinkan dia kalau tidak bersalah dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Supriyanto bahkan kerap mengucap capek karena harus menjalani hukuman atas apa yang tidak pernah dia lakukan. Namun Aminah tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Karena mau minta tolong ke siapa? Tahun 2016 itu tidak ada siapa-siapa. Semua menuding mereka pelakunya. Kami datang ke kelurahan, nggak ada yang bantu, ungkap Aminah. Meski sedih, Aminah mengaku pasrah dan terus memberikan dukungan untuk adiknya agar tidak putus asa dan menyerah. Kami selalu support, kami takut mereka di dalam putus asa atau frustasi, katanya.